Halo Sobat Dukcapil dan Swarga Loka, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Kembali lagi bersama aku Miftah dan aku Irli. Kali ini kita akan menyampaikan berita-berita yang pastinya bukan cuma informatif namun juga inspiratif bagi kalian semua. Halo Sobat Swarga Loka, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas ya. Senang sekali bisa menyapa kalian di episode Rabi Pindo kali ini. Bener banget Miftah, jadi jangan bosan-bosan ya buat pantengin Rabi Pindo setiap minggunya. Oke Sobat Swarga Loka, di Rabi Pindo kali ini kami hadir dengan ulasan berita dan info terkini yang informatif banget. Jadi ikutin terus rangkuman momen-momen menarik minggu lalu yang pastinya menambah pengetahuan buat kalian. Bener banget, jadi tanpa berlama-lama lagi kita ke berita yang pertama. Oke Sobat Swarga Loka, yang berita pertama dari kerjasama Indonesia dengan Filipina. Indonesia dengan Filipina telah resmi melakukan kerjasama nikel. Kerjasama tersebut meliputi pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel hingga pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan. Kerjasama tersebut diresmikan di sela-sela rangkaian The 27 Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council and Relate Meeting KTT AECC ke-27 di Cebu, Filipina. Kemudian telah ditandatangani MOU Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia dengan Philippine Nickel Industry Association. Dilansir dari ekonomi.business.com, penandatanganan ini berlangsung dalam rangkaian Indonesia Philippines High Level Business Roundtable di G Park Island Resort, Cebu pada Kamis 7 Mei 2026. Tak hanya itu, penandatanganan MOU ini disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon Maria Cristina. Adapun MOU antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerjasama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang. MOU itu meliputi pertama, pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global. Kedua, pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan, industri pengolahan. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan. Nah, Bapak Airlangga menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut bukan hanya kerjasama biasa. Kolaborasi itu menjadi fondasi bagi Indonesia Philippines Nickel Corridor, yakni sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelters Indonesia dengan pasokan biji nikel dari hulu Filipina. Hal ini mengacu pada data United States Geological Survey 2026 bahwa Indonesia dan Filipina secara sama menguasai 73,6% produksi nikel global per tahun 2025. Wih, keren banget ya Irli. Kerjasama ini menunjukkan kalau Indonesia makin serius jadi pusat industri nikel dunia. Nah, pastinya Miftah, apalagi kebutuhan nikel terus meningkat seiring berkembangnya industri kendaraan listrik di berbagai dunia, berbagai negara. Oke, masuk ke berita kedua. Pemerintah Kota Surabaya terus mengapresiasi potensi pariwisata dalam perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) 2026 dengan menghadirkan berbagai konsep dan program baru untuk menarik minat wisatawan. Pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Surabaya Heri Purwadi mengatakan jumlah kunjungan wisatawan pada bulan Mei diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan. Nah, dikutip dari surabaya.co.id, proyeksi tersebut didorong oleh rangkaian kegiatan HJKS, termasuk 2 event yang berhasil masuk dalam Harisma Event Nusantara, serta adanya long weekend pada bulan Mei 2026 ini, di mana sebagai perbandingan pada Mei 2025 lalu tercatat kenaikan kunjungan ke destinasi wisata sebanyak 12,5% serta peningkatan okupansi hotel sebesar 4% dari bulan sebelumnya. Untuk memperkuat daya tarik tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah agenda unggulan, diantaranya Festival Rujak Ulek, Rujak Poria yang telah digelar pada 9 Mei 2026 kemarin di Surabaya Expo Center.
serta Surabaya Vaganza Festival of Lights pada Sabtu malam 16 Mei 2026 yang akan datang. Dengan rute dari Jalan Pahlawan menuju Balai Kota dan berpotensi berlanjut ke kawasan Bambu Rucing dengan panggung utama di Balai Pemuda. Nah, selain itu Miftah, pemerintah Kota Surabaya juga bekerja sama dengan Bank Jatim untuk menghadirkan program subsidi harga tiket wisata yang ada di Surabaya sebesar Rp733 selama akhir pekan dan hari libur nasional sepanjang Mei 2026. Nah, program ini mencakup beberapa wisata seperti THP Kenjeran, Museum 10 November, wisata Perahu Kalimas, hingga Kebun Raya Mangrove. Nah, Surabaya ini selain dikenal sebagai kota pahlawan juga sekarang jadi kota tujuan wisata ya Miftah. Bener banget, apalagi selama HJKS itu banyak event seru dan promo wisata, jadi cocok banget nih buat warga yang mau healing tanpa harus keluar kota. Nggak cuma warga kota Surabaya aja nih Mif, warga sekitar kota Surabaya juga boleh banget nih berkunjung di Surabaya. Yaps, betul. Kapan lagi sih dapat tiket masuk destinasi wisata cuman Rp733 selama akhir pekan dan hari libur nasional sepanjang Mei 2026. Bener banget. Oke, Sobat Warga Loka, kita beralih ke berita selanjutnya. Masih di Surabaya nggak nih Mif? Masih dong, ini udah sempat dibahas nih di berita sebelumnya terkait Festival Rujak Ulek. Oh, salah satu ini ya, agenda unggulan untuk memperingati HJKS itu ya? Betul banget, jadi Festival Rujak Ulek 2026 sukses menjelma menjadi pesta rakyat meriah di Surabaya yang digelar pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu, di mana ribuan warga memadati Surabaya Expo Center untuk merayakan warisan kuliner khas Kota Pahlawan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 ini. Gak hanya warga lokal, pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Timur juga turut datang menikmati kemeriahan festival yang tahun ini mengusung tema Rujak Poria. Nah, tema tersebut terinspirasi dari Gegap Gempita Piala Dunia 2026. Nuansa sepak bola terasa kuat sekali dilihat dari dekorasi, atribut, hingga lomba fashion show yang bertajuk Sport Fashion Surabaya World Fashion Carnival. Atmosfer meriah itu menjadikan Festival Rujak Ulek ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga membuat semakin dekat dengan generasi muda nih. Nah, di tengah ramainya warga yang berdatangan di Festival Rujak Ulek ini menjadi bukti bahwa budaya lokal tetap mampu menjadi magnet yang menarik muda-mudi untuk datang di tengah modernisasi kota Surabaya. Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi, mengaku terharu melihat antusiasme masyarakat yang begitu besar. Menurutnya, Festival Rujak Ulek bukan sekedar agenda tahunan, melainkan ruang kebersamaan seluruh warga Surabaya tanpa memandang latar belakang. Tahun ini, festival tersebut juga mengusung tema Piala Dunia untuk menghadirkan suasana yang lebih meriah dan dekat dengan masyarakat. Beliau juga menyampaikan banyak-banyak apresiasi kepada seluruh peserta yang tampil penuh kreativitas. Tahun ini perwakilan RW hadir dengan 36 meja peserta disusul pelaku sentra wisata kuliner, perhotelan, komunitas, hingga perguruan tinggi yang ikut memeriahkan festival. Wah, ternyata seru banget ya, festival kuliner khas Surabaya ini selalu ramai tiap tahunnya. Ya, betul banget. Tapi bukan cuma soal makanan dan wisata aja, Mif. Tapi juga ada ajang kebersamaan warga dan promosi budaya yang ada di kota Surabaya. Semoga selalu lestari ya. Oke, kita move ke berita yang terakhir nih. Mengutip dari Dukcapil, dukcapil.kemendagri.go.id, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan penjelasan terkait informasi yang beredar mengenai KTPL yang disebut tidak perlu ditunjukkan saat melakukan check-in hotel, serta anggapan adanya larangan fotokopi KTP. Dalam klarifikasinya, Ditjen Dukcapil menjelaskan bahwa KTPL tetap menjadi kartu identitas resmi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan dan administrasi. Masyarakat juga masih mendapat menggunakan KTPL untuk keperluan verifikasi identitas, termasuk saat check-in hotel dan berbagai keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penggunaan fotokopi KTPL ini pada prinsipnya masih bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, penyimpanan, serta perlindungan data pribadi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri juga turut menyampaikan permohonan maaf atas informasi yang kurang jelas sehingga menimbulkan beragam pemahaman di masyarakat. Oke, jadi masyarakat tuh gak perlu bingung lagi soal penggunaan KTPL ya. Betul, karena sekarang udah ada penjelasan nih dari Ditjen Dukcapil bahwa KTPL maupun fotokopinya masih tetap bisa digunakan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku. Nah, Sobat Warga Lokal, berita tadi menutup episode Rabipindo pada kali ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan dan kesadaran kita bersama seputar perkembangan berita terkini di Indonesia. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikuti media sosial di Dukcapil Surabaya di bawah ini ya. Sekian Rabipindo episode kali ini, aku Miftah. Dan aku Irli, pamit undur diri, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di episode berikutnya.